adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, tentu saja bersama saya, Salsal Sabila Mudian, bersama program Smart School, Generasi Smart, berkarakter cerdas. Seperti biasanya ya, ini teman-teman, kita pada hari ini, ya kalau sudah bersama saya nih, sudah pasti kita akan belajar literasi bahasa Inggris. Bukan matematika, bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggris. Nah, apa sih sebenarnya kesulitan ketika mengerjakan soal-soal literasi? Kita akan kupas nih bersama-sama ya untuk mempersiapkan kalian nih dalam ujian TKA nanti ya. Nah, pada hari ini ya saya akan mengajarkan kepada teman-teman terkait dengan literasi bahasa Inggris dalam bentuk TKA bahasa Inggris lanjutan. Oke ya, TKA bahasa Inggris lanjutan. Ya, oke. Jadi materi pada hari ini kita akan mulai dari materi terkait dengan main idea ya. Jadi ada beberapa materi nih ya yang kita akan bahas terkait dengan TKA bahasa Inggris lanjutan. Nah, pada hari ini kita akan memulainya dengan pembelajaran main idea atau gagasan utama. Saya yakin nih teman-teman sudah familiar ya dengan kata main idea. Nah, sebenarnya apa sih main idea itu? Main idea ya yang biasa kita tahu itu adalah gagasan utama, bisa juga berupa main idea bisa berupa gagasan utama atau juga bisa berupa ide pokok. Nah, biasanya ini adalah kesulitan ya untuk teman-teman menentukan main idea atau ide pokok itu seperti apa. Padahal ya kita sangat mudah ya untuk menentukan main idea itu seperti apa. Jadi kita bersama-sama nih ya mengupas ya dan bagaimana nih caranya untuk menentukan main idea. Ya, kita mulai dulu dari pengertiannya main idea itu sendiri tuh apa sebenarnya. Jadi main idea atau gagasan utama atau ide pokok ya atau ide utama itu merupakan suatu gagasan yang menjadi inti, oke ya, yang menjadi inti atau menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Ya, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai main idea apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman, ya, merupakan rangkuman ataupun gagasan, ya, ataupun gagasan yang menyeluruh, yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf atau teks. Ya, jadi kita bisa melihat ya, bisa kita simpulkan bahwa main idea atau gagasan utama nih atau ide pokok ya atau ide utama ya itu merupakan suatu gagasan yang menjadi suatu inti atau yang menjadi suatu rangkuman untuk mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf atau teks ya. Jadi main idea. Nah, kapan main idea dapat kita temukan di mana? Main idea dapat kita temukan baik itu di awal ya ataupun di akhir ya paragraf. Di awal maupun di akhir paragraf. Yaitu main idea ya. Kita lihat pengertian main idea lagi. Saya ulang. Main idea itu merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi suatu inti ya atau dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Nah, jadi main idea itu dapat berupa rangkuman atau gagasan atau pernyataan ya yang dapat merangkum isi suatu paragraf atau teks. Oke, does it clear? Clear ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah tahu nih apa sebenarnya pengertiannya main idea. Nah, maka dari itu kita lihat dulu ya apa ini. Main idea equations ya. Jadi main idea dalam bentuk pertanyaan itu seperti apa? Nah, main idea dalam bentuk pertanyaan ini kita bagi dua ya. Yang pertama adalah main idea of the text dan main idea of the specific paragraph. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Ya, kalau misalkan main idea of the text berarti adalah gagasan utama atau ide pokok dalam suatu teks. Jadi ini gagasan utama ya, gagasan utama atau ide pokok dalam suatu teks. Ya, ide pokok dalam suatu teks ya, dalam suatu teks. Jadi kita harus menentukan nih ya.
Ide pokok ide pokok atau gagasan utama dalam keseluruhan isi teks itu apa? Jadi apa nih kalimat yang merangkum atau gagasan utama yang merangkum isi keseluruhan teksnya. Nah, kemudian berikutnya adalah main idea of the specific paragraph. Nah, ternyata dalam beberapa pertanyaan tertentu juga ada terkait dengan main idea of the specific paragraph. Jadi ide pokok atau gagasan utama yang merujuk kepada jenis paragraf tertentu. Jadi main idea itu gagasan utama atau ide pokok terhadap spesifik paragraf atau paragraf tertentu saja. Jadi bukan keseluruhan isi teks, tapi dia hanya mencakup isi paragraf tertentu saja yang diminta saja dalam soal. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, untuk tipe soal yang berkaitan dengan main idea of the text, itu ada yang pertama adalah what is the topic of the passage? Jadi apa sih sebenarnya topik dalam passage ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, what is the subject of the passage? Kemudian what is the main idea of the text? Kemudian what is the author's main point in the passage? Jadi apa nih poin utamanya dalam passage tersebut? Kemudian berikutnya, what is the author primarily concerned? Atau berikutnya, pertanyaan berikutnya, what does the text mainly deal with? Jadi jenis-jenis pertanyaan ini kalau misalkan kalian ketika mengerjakan soal khususnya kepada TKA Bahasa Inggris Lanjutan ataupun dalam bentuk soal apapun yang mungkin kalian temukan, ketika kalian menemukan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, berarti yang ditanyakan adalah main idea of the text atau gagasan utama atau ide pokok dalam suatu teks atau keseluruhan teksnya kalau kalian menemukan jenis pertanyaan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi, semisalnya kalau dia main of the specific paragraph, dia bentuk pertanyaannya seperti apa? Nah, bentuk pertanyaannya seperti ini misalnya kan ini, what is the main idea of the paragraph 3? Jadi apa ini ide pokok atau gagasan utamanya di paragraf ketiga? Jadi dia menyebutkan paragrafnya itu paragraf keberapa? Paragraf, kalau contohnya di sini adalah paragraf ketiga, berarti fokusnya kalian cukup hanya di paragraf ketiga saja. Kemudian kita lihat lagi, what is the second paragraph focus on? Nah, berarti yang ditanyakan adalah paragraf keberapa? Paragraf kedua. Berarti fokusnya hanya untuk mencari main idea atau gagasan utama di paragraf kedua. Kemudian berikutnya, what is the first paragraph mainly discussed? Jadi, apa sih sebenarnya ide pokok di paragraf pertama? Kayak begitu teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya spesifik paragraf, dia hanya menanyakan paragraf tertentu saja yang diminta dalam soalnya. Bisa saja yang diminta cukup main idea main idea atau ide pokok di paragraf pertama kah, paragraf kedua atau paragraf ketiga. Jadi kalian tidak perlu untuk membaca keseluruhan isi teksnya, tapi kalian hanya perlu mencari main idea atau gagasan utama di paragraf tertentu saja yang diminta dalam soal. Entah itu yang diminta paragraf ketiga, pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk main idea questions atau bentuk-bentuk pertanyaan dari main idea. Bisa berupa main idea of the text bisa juga berupa main idea of the specific paragraph. Kalau main idea of the text, bentuk pertanyaannya seperti ini Contohnya seperti ini. Jadi kalau main idea of the text, kalian hanya perlu kalian perlu mencari gagasan utama atau ide pokok dalam keseluruhan isi paragraf. Jadi memang mau tidak mau, kalian harus membaca keseluruhan isi teksnya. Sementara itu kalau untuk main idea of the specific paragraph, kalian hanya perlu mencari jawaban di paragraf yang ditujukan saja. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan isi teksnya. Jadi begitu Jadi bentuk-bentuk pertanyaan dari main idea. Oke, berikutnya kita lihat, apa sih sebenarnya perbedaan dari topik sama main idea? Jadi ini juga menjadi suatu pertanyaan nih mungkin bagi teman-teman. Nah, coba kalau kita lihat jadi kita mulai dulu dari kata topik. Nah, topik is paraphrases about what the whole text is about. Nah, jadi kalau misalkan topik,
Ya, topik ini biasanya lebih singkat ya daripada main idea. Main idea tuh biasanya jawabannya satu kalimat. Nah, sedangkan topik ini bisa saja jawabannya hanya membutuhkan satu kata saja. Jadi mana apa sih topik dari cerita tersebut? Apakah berbicara tentang animal atau hewan atau bisa juga environmental atau lingkungan? Nah, coba kita lihat contohnya ya. Contohnya seperti ini. Dolphins are intelligent animals. Jadi lumba-lumba. Jadi dolphin itu artinya apa? Lumba-lumba ya. Jadi lumba-lumba ini adalah animals atau hewan yang sangat cerdas. They can communicate. Jadi mereka nih bisa berkomunikasi with sounds dengan menggunakan suara and work together dan bekerja sama in a group. Jadi mereka dalam bentuk grup ya. Many scientists study their behavior. Jadi banyak nih para ilmuwan ya belajar atau meneliti tentang perilaku mereka. Nah, kira-kira topiknya ini tentang apa? Benar sekali, topiknya tentang lumba ya, dolphins, karena mereka ya bercerita topiknya khususnya terkait dengan intelligent animals, kemudian di mana intelligent animals tersebut dapat berkomunikasi menggunakan suara, kemudian juga dapat bekerja atau dia dalam bentuk grup ya. Nah, dan para peneliti sedang mempelajari nih tentang perilaku mereka. Nah, siapa yang ditujukan? Yang ditujukan adalah dolphins. Jadi apa topiknya? Tentang dolphins ya, tentang animal. Animal apa yang dibahas? Tentang dolphins. Kayak gitu ya kalau berbicara tentang topik. Nah, berbeda halnya lagi dengan main idea. Oke, kita lihat pengertiannya main idea meskipun tadi sudah kita sama-sama mengupas ya apa sebenarnya main idea itu sendiri. Jadi main idea adalah the most important point about the topic or what the text mostly about. Jadi main idea itu merupakan ya hal yang sangat penting ya, poin yang sangat penting dalam sebuah topik dan apa yang sedang dibicarakan. Paling banyak sedang membicarakan apa? Contohnya ini masih kita samakan contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini tadi, dolphins are intelligent animals. Jadi, lumba-lumba itu adalah hewan yang sangat cerdas. They can communicate. Mereka bisa berkomunikasi dengan menggunakan suara dan dapat bekerja dalam suatu kelompok atau grup. Many scientists, jadi banyak nih para ilmuwan sedang mempelajari atau sedang meneliti perilaku mereka. Nah, apa sebenarnya main idea dari paragraf ini? Nah, main idenya adalah dolphins are intelligent animals. Nah, ini kan mencakup keseluruhan satu paragrafnya. Nah, dolphins are intelligent animals. Jadi, lumba-lumba ini adalah hewan yang sangat cerdas. Mereka bisa berkomunikasi. Ya, mereka bisa berkomunikasi dengan suara, kemudian mereka juga dalam bentuk grup ya, dan banyak nih para saintis sedang mempelajari perilaku mereka ya. Nah, main idenya apa? Main idenya itu adalah dolphins are intelligent animals. Ini sudah mencakup isi satu paragraf. Jadi bedakannya topik sama main idea. Topik itu biasanya dia hanya cukup satu kata saja. Jawabannya cukup hanya satu kata saja. Kemudian misalnya apa sih sebenarnya topik dari bacaan tersebut itu apa? Nah, itu kalau topik ya bisa berkaitan dengan lingkungan kah atau juga bisa tentang hewan. Nah, sedangkan kalau main idea biasanya dia itu pasti dalam bentuk satu kalimat. Ya, jadi apa sih yang paling penting atau topik yang paling sering dibahas di dalam teks tersebut atau di dalam paragraf tersebut? Nah, kita bisa melihat tadi dengan contoh yang sama tentang dolphins, ada dua hal yang berbeda. Kalau topik langsung kepada dolphins ya, ini topik ini bahas tentang lumba-lumba, tentang dolphins. Sedangkan kalau main idenya itu adalah mengatakan bahwa dolphins ini adalah hewan yang sangat cerdas ya, intelligent animals. Nah, begitu ya bedanya topik sama main idea. Oke, does it clear? Clear ya, harusnya clear nih teman-teman. Oke, jadi bagaimana how to answer main idea of the specific paragraph? Nah, tentu saja ya ketika kita sudah belajar nih tentang bentuk-bentuk pertanyaan dari main idea dan juga terkait dengan apa bedanya main idea sama topik, hal berikutnya yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih cara menjawab
main idea ya, cara menjawab tipe-tipe pertanyaan main idea. Oke, kita berlanjut dulu. Ya, kita berlanjut dulu bagaimana cara menjawab main idea terhadap spesifik paragraf, terhadap paragraf yang lebih spesifik. Ya, oke, ada dua caranya nih teman-teman. Nah, cara pertama, oke, kita ke cara pertama dulu. Read the first sentence of the asked paragraph. Jadi, baca ya, baca kalimat awal paragraf yang ditanyakan. Ya, namun cukup pada satu atau dua kalimat pertama saja. Nah, jadi intinya adalah ketika yang ditanyakan adalah spesifik paragraf, entah itu yang ditanyakan adalah khusus di paragraf pertama, ataupun cukup saja di paragraf kedua, hal yang paling pertama kalian lakukan adalah bacalah kalimat pertama yang ditanyakan, ya, ke paragraf yang dituju. Nah, atau semisalnya kalian nih masih kurang bisa ya atau meyakinkan ketika kalian membaca kalimat pertama, kalian bisa baca lagi kalimat keduanya. Jadi cukup baca satu atau dua kalimat saja ya di paragraf yang dituju. Oke, tips yang kedua itu apa? Tips yang kedua itu adalah bacalah last sentence of the asked paragraph. Jadi bacalah ya kalimat terakhir. Jadi ini baca kalimat terakhir. Ya, bacalah kalimat terakhir di paragraf tersebut, ya, di paragraf yang dituju. Jadi ada dua caranya ketika yang ditanyakan adalah spesifik paragraf. Yang pertama adalah read the first sentence. Jadi bacalah kalimat pertama di paragraf yang ditujukan tersebut. Kalau kalian masih kurang yakin ketika membaca kalimat pertama, baca lagi kalimat keduanya. Jadi cukup satu atau dua kalimat di awal paragraf ya. Kemudian tips berikutnya adalah kalian harus membaca last sentence atau kalimat terakhir di paragraf yang dituju. Nah, itu supaya memudahkan kalian ya untuk menentukan apa sih sebenarnya main idea ya dalam paragraf tersebut. Jadi itu adalah jadi kedua cara ini adalah cara untuk menjawab main idea of the specific paragraph. Oke, that's it clear? Clear ya, jadi baca kalimat pertama, kemudian berikutnya adalah baca kalimat terakhir di paragraf yang ditujukan. Oke, that's it clear? Clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah, how to answer main idea of the text. Nah, tadi kalau misalkan main idea of the specific paragraph, kita hanya cukup membaca kalimat pertama atau dua kalimat awal ya dalam paragraf tersebut yang ditujukan atau yang ditanyakan. Kemudian tips yang kedua adalah membaca kalimat terakhir di paragraf tersebut yang ditanyakan. Oke, nah kurang lebih sama nih juga untuk menjawab main idea dalam sebuah teks. Nah, kalau yang namanya sebuah teks, mau tidak mau nih kalian harus membaca keseluruhan isi paragraf, keseluruhan isi teks tersebut ya. Nah, kita lihat ya dulu. Jadi tips yang pertama bisa kita lihat find the repeated words. Jadi cari kata yang paling banyak disebutkan dalam bacaannya. Jadi kalian harus mencari ya yang paling sering ya, kata yang paling sering diulang dalam bacaan tersebut. Nah, tips yang kedua, coba kita lihat tips yang kedua ini kurang lebih sama ya dengan spesifik paragraf yang tadi. Nah, jadi tips yang kedua itu adalah cukup kalian membaca kalimat pertama, kemudian kalimat terakhir di setiap paragrafnya ya. Jadi kalau misalkan kalian masih kurang yakin ketika kalian membaca kalimat utama, kalian bisa berpindah membaca lagi kalimat berikutnya. Jadi cukup dua awal kalimat saja ya dalam setiap paragrafnya. Dan kalian harus juga yang paling penting pertama dan terakhir. Kalian harus membaca kalimat terakhirnya ya. Jadi read the first sentence of each paragraph. Jadi kalian cukup membaca kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Jadi itu ya adalah ketiga tips ketika kalian mengerjakan main idea of the text. Jadi kurang lebih sama ya dengan ketika kalian membaca ya atau menentukan main idea of the specific paragraph. That's it clear? Dan tentu saja nih teman-teman, ketika kalian mengerjakan soal main idea, kalian harus membaca dengan teknik
skimming ya. Jadi cukup membaca kalimat awal, kemudian kalimat terakhir di setiap paragrafnya. Kalau kalian masih kurang yakin nih, ketika kalian membaca kalimat utama, kalian lanjut lagi membaca kalimat keduanya. Begitu ya caranya untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan main idea, baik itu spesifik paragraf maupun terkait dengan main idea of the text. Oke, does it clear nih teman-teman? Clear ya? Oke. Maka dari itu, kalau kalian sudah paham nih semuanya ya terkait dengan materi yang berkaitan dengan main idea, kita lanjut dengan let's practice atau latihan soal. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar nih ya untuk menjawab bersama-sama terkait dengan tipe soal yang berkaitan dengan main idea atau gagasan utama ya. Oke, kita lihat text 1. Jadi kita melihat ya bahwa ini ada beberapa paragraf nih. Coba kita hitung dulu nih, ada berapa paragraf? Oke, kita hitung ya. Ada 1, oke, 2, oke, mana lagi? 3, oke, thirdly 4, oke, therefore 5. Wah, ada 5 paragraf nih di text 1. Nah, pasti nih bagi teman-teman, wah, Kak, aku udah malas nih bacanya karena terlalu panjang teksnya. Nah, maka dari itu ketika kalian mengerjakan soal literasi apapun ya, khususnya misalnya bahasa Inggris, ya kalian jangan lihat teksnya dulu, kalian baca dulu soalnya. Sebenarnya di soalnya tuh minta apa ya? Ya, jadi kalian misalkan kalau ditanyakan main idea, ya mau tidak mau memang kalian harus membaca keseluruhan isi teks. Bisa baca dari kalimat utama atau kalimat terakhir di setiap paragrafnya. Atau kita hanya cukup perlu ya untuk mencari main idea spesifik paragraf atau paragraf tertentu saja yang dituju itu yang mana gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat di text 1 ada 5 paragraf. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jangan dulu langsung baca teksnya, tapi kita dulu lihat soalnya. Sebenarnya di soalnya ditanyakan apa ya? Ya, oke, kita lihat questions 1. Jadi first questions, kita lihat ya pertanyaan pertama. What is the main idea of the second paragraph? Nah, kalau kalian baca nih pertanyaannya, kira-kira yang ditanyakan adalah main idea of the text atau main idea of the specific paragraph? Ya, yang ditanyakan adalah main idea of the specific paragraph. Nah, kenapa ditanyakan main idea of the specific paragraph? Karena di pertanyaannya yang disebutkan adalah the second paragraph atau main idea atau ide pokok atau gagasan utama nih yang terdapat di paragraf kedua. Jadi cukup kita membaca di paragraf kedua saja. Apakah membutuhkan membaca keseluruhan isi teks? Tidak ya, karena di pertanyaannya itu cuma dicari adalah apa sebenarnya ide pokok atau gagasan utama nih di paragraf kedua. Oke, aman ya? Oke, kita lihat lagi opsinya ya, di optionnya. Nah, kita lihat bersama-sama. Government institutions lack of oversight. Jadi, ya lembaga pemerintah ya lack oversight. Jadi, kurangnya pengawasan. Jadi, di sini lack ini artinya adalah kurang ya. Oke. Kurang. Lack of oversight, kurangnya pengawasan. Oke, kita lihat lagi. Pilihan Bravo, transparency and accountability are important. Jadi transparansi, ya transparansi, ini artinya adalah transparansi juga, sama ya artinya transparansi dan akuntabilitas, ya. Dan akuntabilitas ya are important adalah sangat penting nih ya, are important sangat penting for preventing corruption ya, untuk terhindar dari atau untuk mencegah ya, untuk mencegah adanya korupsi, mencegah adanya korupsi. Oke, kita lanjut lagi pilihan Charlie. Nah, kalau pilihan Charlie dia bilang corruption is a problem that affects everyone. Jadi korupsi ini ya adalah suatu masalah yang dimana dampaknya nih atau efeknya, yang dampak atau efeknya ya dapat dirasakan oleh semua
orang. Oke, kita lihat lagi pilihan delta. Bribery is a common practice in some culture. Oke, apa artinya bribery? Bribery ini artinya adalah penyuapan. Oke, penyuapan. Jadi penyuapan ini juga merupakan salah satu bentuk korupsi ya teman-teman. Penyuapan, penggelapan, nah itu adalah salah satu jenis bentuk korupsi. Oke, kita lihat lagi pilihan error. Corruption is a result of weak law enforcement. Jadi korupsi ini adalah salah satu hasil ya atau salah satu bentuk atau ya salah satu bentuk bahwa ya ini adalah salah satu bentuk atau hasil ya hasil dari weak law enforcement atau lemahnya penegakan hukum. Jadi law enforcement ini artinya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum. Weak ini artinya adalah lemah ya. Lemahnya. Oke. Jadi kita bisa melihat ya dari pertanyaan pertama ya kita bisa melihat what is the main idea of the second paragraph. Jadi apa sih sebenarnya ide pokok atau gagasan utama yang terdapat di paragraf kedua. Berarti fokusnya kita cukup di paragraf kedua saja. Jadi kita lihat pilihan alfa, government institutions like oversights. Jadi pemerintahan ya lembaga pemerintahan kurang melakukan pengawasan. Kemudian pilihan bravo, transparency and accountability are important for preventing corruption. Jadi adanya transparansi, kemudian akuntabilitas itu sangat pentingnya untuk mencegah korupsi. Kemudian pilihan Charlie, corruption is a problem that affects everyone. Jadi korupsi itu adalah masalah ya yang sangat masalah di mana masalah itu dampaknya ke semua orang. Nah, kemudian pilihan delta, bribery is a common practice in some culture. Jadi penyuapan itu adalah salah satu praktek ya atau salah satu praktis ya di mana itu sudah menjadi suatu kebudayaan. Kemudian pilihan error, corruption is a result of a weak law enforcement. Jadi korupsi itu merupakan salah satu ya bentuk dari hasil dari lemahnya penegakan hukum. Nah, jadi fokus kita cukup di paragraf kedua saja. Jadi kalian tidak butuh nih untuk membaca keseluruhan isi teksnya. Oke, kita lihat ya bersama-sama. Oke, ini ada text 1, berarti kita fokusnya di second paragraph ya, di paragraf kedua. Yang mana yang dimaksudkan paragraf kedua? Itu ada di sini, berarti ya, di sini. Firstly, the lack of, ya, sampai di impunity. Oke, jadi ini 1, ini 2. Nah, pertanyaannya adalah main idea di paragraf kedua. Oke, clear ya teman-teman? Oke, jadi kita fokusnya cukup di paragraf kedua, di text 1 ya, paragraf kedua, text 1. Oke, kita bisa melihat ya sama-sama. Firstly, the lack of transparency and accountability within government institutions creates and monitor effectively. It becomes easier for individuals' embezzlement of the public funds to engage in corrupt practice without fear of reprisal. Oke, cukup panjang ya kalimat utamanya. Ya, Oke, kita lihat ya, kita artikan nih bersama-sama nih teman-teman. Jadi pertama-tama, the lack of transparency, kurangnya transparansi, ya, kurangnya transparansi, ya, kurangnya transparansi, kemudian akuntabilitas, kurangnya transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga pemerintahan, ya, and monitor effectively, dan pengawasan yang kurang efektif, jadi kurangnya transparansi, kemudian kurangnya akuntabilitas di lembaga pemerintahan, dan kurangnya pengawasan yang efektif, ya, monitor efektif, pengawasan yang efektif ya, pengawasan efektif, it becomes easier for individuals embezzlement of public funds. Dan ini adalah sangat memudahkan ya, sangat memudahkan, easier, memudahkan
untuk orang-orang individu, untuk orang-orang for embezzlement of public funds ya, melakukan penggelapan dana. Jadi embezzlement, nah tadi kita sudah melihat ya bentuk korupsi itu apa, tadi ada bribery itu artinya tadi penyuapan. Nah ternyata di salah satu bentuk korupsi juga ada embezzlement. Embezzlement ini apa? Embezzlement ini artinya adalah penggelapan. Ya, artinya adalah penggelapan. Ya, embezzlement ini artinya adalah penggelapan ya. Jadi penggelapan dana. Of public funds, penggelapan dana. To engage in corrupt practice without fear of reprisal. Jadi ya yang terlibat dalam korupsi ini ya, jadi engage ini artinya adalah terlibat ya. Jadi yang terlibat dalam kasus korupsi ini ya, dalam kasus atau praktek korupsi ini mereka melakukannya without fear of reprisal. Nah, fear ini artinya tanpa adanya rasa takut ya. Without ini artinya adalah tanpa adanya rasa takut akan adanya apa? Reprisal. Reprisal itu artinya adalah pembalasan. Oke, kita bisa lihat ya di kalimat utama dalam paragraf ini. Firstly, the lack of transparency and accountability within government institution creates and monitor effectively. Jadi, kenapa bisa terjadi korupsi ini? Kenapa bisa terjadi? Karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintahan dan kurangnya pengawasan secara efektif. Di mana it becomes easier, ini bisa saja sangat memudahkan for individual, itu sangat memudahkan orang-orang untuk melakukan penggelapan, untuk melakukan embezzlement of public funds, untuk melakukan penggelapan dana ya, to engage in a corrupt practice, orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini without fear of reprisal, mereka tidak takut ya akan adanya pembalasan. Oke, misalkan kalian kurang cukup nih ketika membaca kalimat utamanya, kalian baca lagi kalimat terakhirnya ya, atau kalimat kedua di paragraf tersebut. Nah, berhubung di paragraf kedua ini cuma hanya mencakup 2 kalimat saja. Kita lihat lagi kalimat terakhirnya, the last sentence, this lack of oversight ya, allows for the bribery ya, and the other forms of illicit activity to occur with impunity. Jadi ya karena kurangnya pengawasan nih, this lack of oversight, karena kurangnya pengawasan ya terhadap terkait dengan penyuapan dan bentuk lain dari korupsi itu sendiri ya, other forms of illicit activity to occur with impunity, dan bisa saja terjadi tanpa adanya hukuman. Impunity itu artinya tanpa adanya hukuman ya, tanpa ada hukuman. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa melihat ya, kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa untuk melengkapi main idea dari paragraf kedua teks pertama. Jadi saya ulangi lagi, jadi dalam kalimat utama dalam paragraf ini mengatakan bahwa karena adanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas ya dalam lembaga institusi pemerintahan dan kurangnya pengawasan secara efektif, itu bisa memudahkan nih orang-orang untuk melakukan penggelapan dana, yang dimana orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi ini itu mereka merasa tidak takut ya akan adanya pembalasan. This lack of oversight, karena kurangnya pengawasan maka terjadi yang namanya penyuapan, kemudian bentuk-bentuk korupsi lainnya yang dimana itu bisa saja terjadi tanpa adanya hukuman. Oke, does it clear teman-teman? Clear ya? Oke, maka dari itu kita lihat lagi di pertanyaannya. Nah, di pertanyaannya, what is the main idea of the second paragraph? Apa main idea dari paragraf kedua? Pilihan alpha, government institution lack of oversight, institusi pemerintahan ya lack of oversight, jadi kurang melakukan pengawasan, atau pilihan Bravo, transparency and accountability are important for preventing corruption. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting yang untuk mencegah korupsi, atau pilihan Charlie ya, corruption is a problem that affects everyone. Korupsi adalah masalah ya yang dimana dampaknya untuk orang lain.
Kemudian pilihan delta, bribery is a common practice in some culture. Atau pilihan error, corruption is a result of a weak law enforcement. Nah, kalau kita lihat tadi dari paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, hal ini terjadi, kalimat utamanya itu menekankan ya, bahwa karena kurangnya transparansi dan pengawasan yang secara efektif itu bisa terjadi korupsi. Kemudian di kalimat keduanya juga mengatakan, because this lack of oversight, ya, because this oversight allows, yaitu bisa terjadi ya karena kurangnya pengawasan, maka terjadinya penyuapan atau bentuk korupsi lainnya, sehingga menyebabkan ya orang-orang yang melakukan korupsi itu tanpa adanya hukuman ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah alpha, karena government institution lack oversight, karena lembaga pemerintahan kurang melakukan pengawasan. Oke, does it clear? Jadi seperti itu ya teman-teman ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris yang terkait dengan main idea. Nah, jadi main idea itu apa tadi? Main idea itu adalah gagasan utama atau ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, main idea ini bisa ada dua bentuknya. Yang pertama adalah yang ditanyakan dalam suatu teks ya, atau keseluruhan isi teksnya, atau bisa jadi yang kedua adalah yang dicari atau yang ditanyakan dalam suatu soalnya adalah cukup fokus kepada spesifik paragraf atau main idea di paragraf tertentu saja. Caranya seperti apa untuk menentukan main idea, baik main idea of the text of paragraph atau main idea of the specific paragraph? Tentu saja adalah baca kalimat utama ataupun kalimat terakhir di setiap paragrafnya. Oke, sekian dari saya. Semoga nih teman-teman ya bisa menjawab nih soal-soal yang berkaitan dengan main idea ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.